Terima gaji yang sudah mengklik video ini. Saya Dope Kingley akan merangkum sebuah film yang berasal dari negara Spanyol yang bergenrekan horor sejarah, yaitu Don't Listen atau bahasa Spanyolnya Enfoces. Enfoces dalam bahasa Spanyolnya artinya suara. Plot twist dari film ini sangat tidak disangka-sangka di ujung filmnya, yang berawal dari sepasang suami istri mendapatkan rezeki nomplok lalu membeli rumah tua di tengah hutan. Ya tahulah film horor barat gak jauh-jauh dari rumah angker, namun tetap dengan segudang misteri membuat kita tak akan pernah bosan untuk menonton film semi horor maksudnya. Hampir saja buka kartu dop. Di tayangan awal film ini memperlihatkan sebuah bangunan megah di tengah hutan seperti villa yang sudah tua yang akan ditempati oleh sepasang suami istri dan anak semata wayangnya yang bernama Eric, ayahnya bernama Daniel dan ibunya bernama Sarah. Kisahnya diawali dengan percakapan seorang psikolog dengan Eric yang sedang membicarakan keadaan Eric sekarang. Karena banyak hal yang Eric rasakan di rumah baru itu, dan psikolog itu menanyakan apa yang terjadi di rumah itu. Lalu Eric menjawab, "Aku susah tidur saat malam hari dan sering mendengar suara-suara yang mengganggu sehingga aku sulit untuk tidur." Eric pun menjelaskan kalau suara itu kadang menyuruhnya untuk menggambar, dan Eric mengatakan kalau suara itu pun ada di saat dia sedang berbicara dengan psikolog itu, tapi dia tak bisa memberitahukan kepada teteh psikolog tersebut. Saat teteh psikolog di perjalanan pulang dari rumah keluarga Daniel, teror rumah angker tersebut dimulai dan teteh psikolog pun langsung merasakan hal aneh, lalu diganggu oleh lalat misterius yang masuk ke dalam telinganya yang membuat dia kehilangan kendali, lalu menabrak ranting pohon yang runcing dan langsung menewaskan seketika korban pertama. Dan ini film Enfoces. Keesokan harinya, Eric yang sedang mandi mendengar suara yang memberitahu kalau ayahnya membenci Eric. Lalu dia membicarakan hal itu kepada ibunya. Eric mendengar suara bahwa ayahnya membenci dirinya melalui walkie-talkie. Sarah pun menanyakan hal itu kepada Daniel. Daniel menganggapi bahwa Eric hanya sedang marah kepada dirinya. Malam pun tiba. Daniel pun terbangun karena suara bising dari pagar yang terhempas oleh angin. Daniel pun keluar dan mengunci pagar tersebut. Lalu saat Daniel sudah masuk ke rumah kembali, ia mendengar suara aneh dari walkie-talkie yang terhubung ke kamar Eric. Eric yang belum tertidur pun mulai merasakan ketakutan dan langsung terkena teror penunggu rumah tersebut. Daniel pun datang lalu langsung mencoba menenangkan Eric, dan Sarah pun terbangun juga untuk ikut menenangkan Eric juga. Tentang teteh psikolog yang sudah meninggal pun kini Eric sudah tahu karena suara-suara aneh tersebut yang memberitahukannya. Dan hal buruk lainnya, Eric pun dikeluarkan dari sekolah barunya karena Eric bolos sekolah dan melawan kepada keepsek sekolah tersebut. Malam dini hari, Sarah pun terbangun karena lagi-lagi pagar dari kolam renang terhempas oleh angin yang membuat sangat bising, dan Sarah pun menyuruh Daniel untuk memeriksanya. Lalu saat Daniel akan keluar, dia merasakan hal aneh karena pintu rumahnya sudah terbuka. Dirasa ada yang tidak beres, Daniel pun langsung memeriksa keadaan sekitar dengan membawa shotgun. Lalu Sarah pun terbangun dan langsung memeriksa kamar Eric. Namun Eric tidak ada di kamarnya. Hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Daniel menemukan baju Eric di luar. Ia pun langsung merasa cemas dan langsung memeriksa ke kolam renang. Ternyata Eric pun sudah mengambang di kolam renang dan sudah tidak bernyawa lagi. Venga, no son horas de jugar. Setelah kejadian Eric meninggal dan sepulang pemakamannya, Sarah dan Daniel merasa sangat terpuruk kehilangan anak semata wayangnya. Dan Sarah pun mengajak Daniel untuk pergi dari rumah itu, tetapi Daniel menolaknya karena ingin merenovasi rumah ini dan semua uangnya terlanjur sudah dia tanamkan di rumah itu. Lalu Sarah pun pamit untuk pulang sementara ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri.
Di saat Daniel menonton kenangan video awal keluarganya di rumah itu, sesosok goib pun terlihat di belakang Daniel dan melakukan teror sedikit demi sedikit terhadap Daniel. Hihihihi, Daniel. Keesokan harinya, saat Daniel tertidur di kamar Eric, Sarah pun menelepon untuk menanyakan keanehan pesan voice note dari Daniel yang Daniel semalam kirim kepada Sarah. Sarah pun menanyakan keadaan suaminya itu karena di suara voice note itu Daniel hanya berteriak-teriak. Daniel pun langsung mengecek voice note yang ia kirim kepada istrinya. Namun hal yang aneh pun terjadi saat Daniel mengeceknya di laptop. Ternyata ada suara Eric yang meminta tolong kepada Daniel. Ayah, tolong ayah, aku pingin Kinder-Joy, gak mau tahu pingin Kinder-Joy. Lalu Daniel pun langsung mendatangi perpustakaan buku yang sedang grand launching buku dari Bapak Jerman yang menulis tentang suara elektronik. Daniel pun langsung meminta tolong kepada Bapak Jerman untuk membantunya menyelesaikan masalah kematian anaknya yang ada hubungannya dengan fenomena suara gelombang elektronik, dan penulis itu pun menyetujuinya untuk membantu Daniel. Langsung berangkat ke rumah Daniel dan ditemani anak perempuannya yang bernama Ruth. Setelah sampai di rumah Daniel, Jerman pun langsung melihat hal aneh di atas jendela, lebih tepatnya di kamar Eric. Sembari berjalan ke TKP saat Eric meninggal, Daniel pun langsung menceritakan apa yang terjadi di rumahnya, bahwa Eric meminta tolong melalui gelombang suara. Jerman pun menjelaskan bahwa orang yang sudah mati tidak akan seperti itu, dan memberitahukan rumah itu nampaknya ada hal goib di dalamnya. Di sisi lain, Ruth sedang menyiapkan kamera infrared untuk memulai menyelidiki rumah Daniel, dan tempat pertama dan yang utama adalah di kamar Eric. Penyelidikan gelombang suara pun dimulai. Saat sedang ayahnya melakukan penelusuran di lantai bawah, Ruth pun mengaktifkan efek kamera infrared. Lalu Ruth mengecek ke monitor dan langsung melihat sesosok manusia duduk di tempat tidur Eric dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa Daniel keluar saja dari kamar Eric. Namun ayahnya menjawab bahwa Daniel sedang ada di luar rumah. Ruth pun merasa aneh. Lalu gelombang suara goib pun muncul berasal dari kamar Eric. Ruth pun memberitahukan kepada ayahnya bahwa tepat di depan Jerman ada sesosok makhluk goib. Jerman pun langsung terkena teror. ¿Cómo que no? Si está en la habitación de su hijo. Ketika semua orang sudah tertidur lelap, Jerman pun bermimpi melihat mendiang istrinya yang sudah meninggal yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuknya di dapur. Istrinya pun mengatakan ingin bersama lagi dengan cara Jerman harus mati juga. Ternyata itu hanya ilusi ulah sang goib di rumah itu untuk menghipnotis Jerman untuk bunuh diri. Namun itu semua hanya ilusi saja, dan tanpa sadar Jerman telah menyayat tangannya sendiri dengan pisau. Ruth pun datang lalu menyadarkan ayahnya. Di malam yang sama, Sarah pun menerima telepon yang mengatasnamakan anaknya, yaitu Eric KW, dan Eric KW pun langsung meminta tolong lalu memberitahukan keberadaannya kepada Sarah. Paginya di rumah Daniel, Ruth pun dikejutkan dengan hal yang sangat aneh, yaitu melihat mayat-mayat kucing tergelantung di atas pohon. Ketika Daniel dan Jerman sedang menguburkan mayat-mayat kucing tersebut, Sarah pun datang dan langsung bergegas menuju kamar Eric, lalu mengecek di bawah kasur Eric, namun hal yang tidak diduga pun terjadi, karena semua itu hanyalah prank dari makhluk goib di rumah itu. Halo bun, Anda masuk prank. Sarah pun langsung tewas tergantung. Sopankah prank seperti itu? Ruth yang berada di kota dipanggil oleh wanita misterius dan langsung memperingatkan Ruth untuk tidak kembali ke rumah Daniel. Lalu wanita itu pun menceritakan background kelam dari rumah itu, bahwa rumah itu ternyata bekas pengadilan yang membunuh dan menyiksa wanita-wanita pada 300 tahun lalu, dan ternyata yang sering meneror mereka yaitu seorang penyihir yang dihukum mati di rumah tersebut.
Teror pun dimulai lagi. Saat Daniel berada di kamar Eric, ia melihat Sarah dan Eric di balik tirai plastik. Namun itu ternyata makhluk goib yang kini kita tahu identitasnya, yaitu wanita penyihir, si Frankster. Kemudian terdengar suara tembakan di kamar Eric. Ternyata Daniel sangatlah panik dan depresi sudah menerima teror-teror di rumahnya. Jerman dan anaknya pun langsung menenangkan Daniel. Setelah Jerman menyelidiki dan mempelajari dari gambar yang ia lihat, Jerman pun memberitahukan bahwa sumber kejadian di rumah ini adalah di bawah tanah rumah ini. Dan Daniel pun memberitahukan jalan menuju ruang bawah tanah berada di lubang dinding yang selalu dipenuhi dengan lalat-lalat jijik. Mereka pun langsung menyelidiki ruang bawah tanah tersebut. Lalu mereka menemukan mayat dari penyihir yang dikurung di sangkar burung dan sudah menjadi rorongkong alias tengkorak. Jerman pun menjelaskan hukuman yang menimpa penyihir tersebut karena penyihir itu sering berdusta dan hukumannya ialah menyiksa mulut terdakwa. Saat Jerman menyentuh sangkar burung itu, langsung flashdisk ke masa lalu di saat sang penyihir akan diadili. Jerman pun mengetahui caranya untuk melenyapkan arwah penyihir tersebut dengan cara membakar tengkorak tersebut. Daniel dan Jerman pun lalu mengambil jerigen bensin di basement. Dan Jerman kembali ke ruang bawah tanah tersebut untuk membakar mayat penyihir. Namun tidak semudah itu, Jer, kata Mbak penyihir. Jerman pun melihat reka adegan kematian sang penyihir. Pengadil tersebut memasukkan senjata tajam kepada mulut sang penyihir. Dan Jerman pun langsung terkena teror. Coja esta. No va a ser suficiente. Sementara itu, Ruth melihat mendiang ibunya dan ibunya mengajaknya untuk ikut bersama dengan dia. Tetapi Ruth menolak ajakan ibunya tersebut karena Ruth sudah tahu itu bukan ibunya. Kali ini Frank penyihir itu gagal, namun rasa mencekam pun terjadi. Sama halnya dengan Daniel yang sedang berada di garasi, Daniel pun terkena teror lagi dan melihat Sarah dan Eric yang membujuknya untuk bersama mereka berdua. Namun itu hanya akal-akalan penyihir tersebut untuk menghipnotis Daniel agar membakar dirinya sendiri. Tapi datanglah Ruth yang sedang dirasuki sang penyihir dan langsung menusuk Jerman. Dan Jerman langsung menembak mayat penyihir itu. Lalu tengkorak penyihir itu terbakar dan akhirnya keadaan kembali seperti semula. Ruth dan Daniel pun akhirnya sadar dan seperti biasa si lalat keluar dari telinganya Ruth. Setelah teror dari sang penyihir selesai, keesokan harinya ketika Daniel memasuki kamar Eric dan melihat yang digambar oleh anaknya ketika dia masih hidup, dan gambar itu memperlihatkan rentetan teror dan tragedi pembunuhan yang terjadi kepada teteh psikolog, Sarah, kucing-kucing yang bergelantung di pohon, dan Jerman yang menyayat tangannya sendiri. Ternyata plot twist dari film ini berada di gambar yang dibuat Eric. Kasus kematian Eric ternyata pelakunya dilakukan Daniel sendiri yang terpengaruhi oleh jurik sang penyihir ketika tidur. Daniel membawa Eric ke kolam renang dan langsung menenggelamkan Eric hingga tewas. Lalu digambar terakhir bahwa Daniel pun bunuh diri dengan cara menembak lehernya sendiri. Kita ambil hidayah dari film ini dan petik buah pelajaran. Kalau membeli suatu rumah, harus tahu sejarah rumah tersebut dan menanyakan kepada tetangga atau RT sekitar untuk menanyakan sejarah rumah yang kalian akan beli. Dan jangan mudah tergiur dengan rumah diskonan di Shopee. Kalau ganteng sih ya gak apa-apa. Satu tips untuk kalian, jangan beli barang ketika kalian butuh, tapi belilah barang ketika kalian tidak butuh. Saya Dove Kingle, sekian dan terima gaji.